Gak pernah ngeliat cowok telanjang. Bangun chemistry sama kamu apalagi? Lebih gak gampang lagi. Baru pertama aku ketemu cewek kayak kamu. Apa adanya. Kamu bubarin cuma gara-gara drama yang kamu buat. Mau kamu apa? Cukup kamu ngelakuin ini sama aku selama ini. Dari video ini sekarang. Iya Pak, bagaimana tanggapan? Siapa di sini yang masih pacaran, tapi sudah sering KDRT sama pacarnya? Artinya punya cowok yang kasar kan toksik banget. Film yang kali ini bakalan kita review berjudul Her Back Motel, yang menceritakan tentang seorang artis yang pacaran akibat cinlok dengan lawan mainnya. Tapi justru dia mendapatkan hubungan yang toksik dan sering mendapatkan kekerasan verbal maupun non-verbal. Penasaran sama kelanjutan filmnya? Kita langsung aja ke filmnya. Film diawali saat ada anak remaja menginjak dewasa bernama Ava yang suka berperan dan memainkan model karena dia sangat eksis di dunia entertainment. Tapi dia punya luka di masa kecilnya yang diakibatkan oleh ayahnya sendiri. Dia ditinggal berdua dengan ibunya yang bekerja sebagai housekeeping di sebuah hotel, yang membesarkannya sendirian sampai Ava dewasa dan menjadi pemain film. Dia bekerja keras untuk membesarkan saya. Sejak ditinggal pergi, Scene pun beralih saat Ava sedang wawancara dan akan launching film terbarunya, yaitu tentang Candedes dan Ken Arok. Hari-hari Ava pun selalu terbayang-bayang masa lalunya sejak kecil, yang dimana dia melihat ibunya di KDRT dan hampir kehilangan nyawanya sama ayahnya sendiri. Festival di luar negeri. Ava pun menyamar menjadi Maya yang bekerja di housekeeping, tapi dia punya riwayat panic attack yang sering mengganggu hidupnya. Dari tadi ngelamun aja. Scene pun beralih saat Maya pergi ke supermarket dan bertemu dengan laki-laki yang sedang membeli sesuatu. Tapi laki-laki itu seperti mengincar Maya dan menggoda Maya. Saat Maya sedang membeli sesuatu, ternyata laki-laki itu mengikuti Maya dan tak sengaja dompetnya Maya ketinggalan. 50.000 mas. Saat Maya mau pulang, dia juga masih diikutin oleh laki-laki misterius itu yang membuat Maya ketakutan dan cepat-cepat pergi. Ava pun melakukan akting bersama lawan mainnya yaitu Malik. Tapi saat akting, Malik seperti tidak fokus. Akhirnya mereka pun istirahat dulu dan Ava menanyakan apa yang sudah terjadi sama Malik. Malik bilang kalau dia kagum sama akting Ava dan dia sulit untuk mengimbanginya. sulit gimana nih maksudnya? Sulit ngomong? Sulit ngimbangin kamu. Tak lama kemudian mereka pun lanjut akting kembali dan akting Ava memang sangat bagus dan keren. Tapi lagi-lagi saat ada suara bentakan-bentakan, dia teringat sama masa kecilnya yang membuat panik attack-nya kambuh. Ava pun akhirnya memilih keluar dan beristirahat terlebih dahulu. Malik menghampirinya dan menenangkan Ava dan dia bilang kalau hal seperti itu sudah terbiasa terjadi di dunia akting karena Ava terlalu mendalami peran. Ya, nggak sampai panik attack kayak kamu. Kalau kamu hantunya apa? Beberapa hari kemudian Ava pun memanggil Malik untuk makan malam. Tapi di sini Malik marah hanya karena dipanggil sama Ava karena katanya dia mengganggu pekerjaannya saat sedang telepon. Lo paham nggak? Ada masalah sama kontrak saya. Ternyata Malik juga kasar terhadap Ava dan di sini Ava hanya terdiam dan melanjutkan makan malamnya. Buru dingin nanti. Dan setelah itu pun Malik bersikap biasa saja dan mencium Ava seperti tak merasa bersalah. Simon beralih di hotel. Maya mengantar handuk ke satu kamar dan pria itu menyuruh Maya untuk membersihkan kamarnya itu. Awalnya Maya ragu tapi sahabatnya Dahlia meyakinkan Maya sampai akhirnya Maya yakin. Gak pernah ngeliat cowok telanjang. Saat Maya beresin tempat tidurnya, pria itu sedang mandi dan Maya melihat ada dompet miliknya di meja. Maya pun kaget dan gak sempat mengambil dompetnya dan memilih untuk pergi. Terusin nanti aja. Tak ada satu. Scene pun beralih di mana Ava lagi syuting lagi dengan Malik sebagai Candedes dan Ken Arok dan syutingnya seperti mau bercocok tanam. Yang sanggup untuk membuatku. Saat press conference, para pemain sinetron, Ava sangat bangga bisa bekerja dengan Malik sebagai Candedes dan Ken Arok. Ava pun cerita kalau saat mereka akting, mereka sangat puas sama hasilnya karena memiliki chemistry antara satu sama lain. Padahal saat syuting, adegan itu lagi-lagi mengingatkan Ava kembali dan membuat Ava panik. Saya merasa Ava memiliki komitmen. Adiknya Ava pun menghampiri Ava dan menenangkan Ava sambil bilang kalau itu semua cuma film. Mereka pun berhasil melanjutkan aktingnya sampai habis. Ava tadi awalnya bagus banget, kenapa berhenti? Di perjalanan saat Malik bersama Ava menceritakan kalau dia benci sama ayahnya sendiri. Malik pun bilang kalau Ava itu sebenarnya bukan benci, tapi dia rindu sama ayahnya. Benci sebenarnya. Kamu kangen.
Mereka pun lanjut makan malam dan dinner bareng sambil menceritakan dan mengobrol soal film yang baru saja mereka mainkan. Masuk keluar karakter gitu. Ya kamu juga pasti kan. Cuman kalau sampai ada kesempatannya aku pengen coba sih kayaknya. Scene pun beralih di sebuah hotel. Maya pun menghampiri kamar pria kemarin yang dimana di dalam ada dompet miliknya. Karena tidak ada yang menjawab, Maya pun akhirnya masuk diam-diam dan mencari dompet miliknya. Dan ternyata benar ada KTP-nya yang sempat diambil. Tapi tiba-tiba pria itu datang dan Maya pun bersembunyi di dalam lemari. Tapi dia pun akhirnya ketahuan. Tak lama kemudian Maya pun sadar dan pria itu bilang kalau dia hanya menemukan dompet Maya di supermarket, tapi bukan dia yang mencoba mengikuti Maya. Maya pun sudah ketakutan dan berusaha ingin menyerang pria itu, tapi pria itu memberikan penjelasan yang membuat Maya menjadi lebih tenang. Dompet kamu ketinggalan. Mbak Maya. Nama saya Raka. Scene pun berlanjut, Maya minum obat untuk menenangkan dirinya dari panic attack. Dahlia mengajak Maya untuk lanjut kerja karena temannya lagi sakit. Yuk, siap-siap. Dan di kamar tamu sambil kerja, Dahlia pun nanyain ke Maya apa hidupnya gak kesepian karena dia selalu sendiri dan takut Maya ini buron. Jangan-jangan lu buronan. Nah, ini baru gosip. Scene pun berada di bioskop. Ava dan Malik nonton filmnya sendiri dan bangga karena hasilnya bagus. Produser ini juga bangga kalau film ini bisa menjodohkan mereka. Kalian mainnya bagus, keren. Beberapa hari kemudian, Ava dan Malik pun diundang ke salah satu program acara TV karena mereka cinlok di sini. Tapi netizen banyak yang nggak setuju dengan hal itu. Hal itu terjadi juga karena ya nggak apa-apa juga ya, artinya. Ava pun menulis dan bilang kalau dia ingin bahagianya abadi. Dan di sini Malik ingin mewujudkan keinginan Ava. Ya wajar punya kekhawatiran seperti itu. Ava dan Malik menjadi aktris dan aktor terkenal. Dan Ava memenangkan nominasi dan dia pun berpidato di depan banyak orang. Ava juga punya pelatihan menghias bunga, tapi dia mengajar sambil menyembunyikan duka di pipinya. Jadi malam hari ini saya ingin mempersembahkan penghargaan ini. Kan gue bilang juga apa pasti lo. Saat mau keluar setelah acara, Malik ternyata ngambek ke Ava karena Ava hanya menyebut namanya sekali dan gak mengungkapkan perasaannya di pidato. Mereka pun berantem dan langsung naik ke mobil. Bukan aku yang ribet, kamu yang ribet. Mereka pun lanjut berantem dan ternyata Malik ini kasar dan egois dan tidak terima karena dirinya gak masuk nominasi. Aku cuma pengen tahu kenapa kamu gak masuk. Bangun chemistry sama kamu apalagi? Lebih gak gampang lagi. Scene pun beralih di mana Maya bekerja sedang membersihkan handuk. Tiba-tiba ada Raga yang main tenis. Saat Maya istirahat, Dahlia pun bilang kalau dia dan Maya dikasih nasi uduk sama Raga, tapi Maya menolak. Maya, makasih udah ngenalin tempat duduk ini sama dia. Scene pun beralih saat Maya lagi di make up untuk foto short. Tapi seperti biasa, Malik selalu mengajak Maya debat dan berantem. Manajer Maya yaitu Mas Tito menegur Maya untuk profesional kerja dan segera memberitahu Malik. Dia nggak akan jadi masalah kalau Mas Tito kasih dia akses. Baru sebentar Maya diwawancarai, dia pun memilih pergi karena gak nyaman sama pertanyaannya. He's like, you know every time kan? Dan di hotel saat Maya kerja, Raga tiba-tiba muncul dan bilang kalau susah banget mau kenalan sama Maya. Maya pun menolak karena katanya dia tidak boleh berinteraksi dengan tamu saat jam kerja. Kami dilarang berinteraksi dengan tamu hotel saat jam kerja. Saat Maya mau pulang, Dahlia pun menyuruh Maya yang nganter Raga ke suatu tempat. Awalnya Maya gak mau, tapi karena terpaksa dia pun mau. Pak Raga, itu Scene pun beralih ke tempat nasi uduk favorit Dahlia yang katanya Raga pengen tahu tempatnya. Mereka pun makan sambil mengobrol dan Raga pun hampir aja tahu wajah Maya, tapi Maya berhasil mengalihkan pembicaraan. Kalau boleh tahu Pak Raga? Beli perusahaan tambang nik. Iya. Dan di perjalanan pulang, Raga bilang kalau dia senang makan sama Maya, tapi tiba-tiba ada temannya Maya yang menghampirinya dan hampir ketahuan manggil Maya Ava. Maya. Ava dan sahabatnya masih nongki dan sahabatnya nanyain soal masalahnya dengan Malik. Tapi Ava gak mau cerita dan lebih milih ngobrol santai aja. Gue ngajak lo ketemuan bukan buat ngomongin itu. Saat Ava lagi di make up, dia sambil nonton video review film. Tapi Malik malah kesal dan sensi seperti gak terima videonya di review. Untungnya Maya jago menenangkan Malik dan tidak mengiyakan omongan Malik. Kita mulai lagi, Pak. Aku yang tahu kamu kerja kerasnya kayak gimana. Ava pun lanjut foto shot, tapi lagi-lagi Malik mengomentari foto Ava yang membuat fotografernya gak nyaman. Mas Tito pun menegur Malik untuk tidak seperti itu karena ada agensinya di sana. Please, jangan ganggu. Sorry, rambutnya yang sebelah kiri itu. Scene pun beralih saat Ava lagi menyendiri di kamarnya. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu sangat keras dan membuat trauma Maya kembali. Maya pun berusaha menenangkan diri dan tak lama kemudian Malik yang muncul dan langsung memeluk Maya.
Scene pun beralih saat Maya kerja. Dia sedang membersihkan ruangan Raga, tapi Raga lagi nelpon sama orang penting. Maya pun berusaha cepetan buru-buru keluar, dan Raga mengejar Maya sampai dia ke dapur. Dahlia bilang kalau tamu gak boleh masuk ke dapur. Parga nggak boleh ada di sini, ini khusus buat karyawan. Dan saat di ruangan laundry, Dahlia tanya ke Maya kenapa dia menjauh terus dari Raga. Dan katanya Maya cuma mau fokus kerja dan gak mau kerjaannya berantakan. Saya cuma mau fokus kerja aja di sini. Suka sama lo tolak. Ya emang urusannya sama yang berantakan. Dan saat di mobil, Ava pun melihat postingan Malik yang sengaja memfoto Ava saat lagi ngorek hidung dengan caption menjatuhkan Ava. Dan sontak, semua netizen langsung mengebuli Ava. Ava kaget dan dia pun langsung minta turun dari mobil. Dan Malik juga sedang merekam perdebatan mereka. Bosan, Ava, stop. Kamu kalau... Aku tuh sayang sama kamu, beneran. Ava pun jalan ke halte. Tak lama kemudian sahabatnya pun datang. Sahabatnya bilang kalau Malik itu toksik dan seperti tidak terima kalau Ava lebih tenar dari dirinya. Toksik buat lo. Dan saat di kamar, Ava pun terbangun tengah malam. Dia berniat ingin menghilangkan nyawanya karena gak tahan sama sifat Malik. Tapi untungnya dia sadar dan gak jadi menghilangkan nyawanya. Ava pun masuk lagi ke kamarnya untuk membersihkan diri dan menghampiri Malik yang sedang tertidur nyenyak. Ava pun langsung naik dan mencium Malik serta langsung mencumbunya sampai Malik pun kebangun. Dan saat di toilet, Dahlia pun memberikan baju yang dia punya buat Maya karena katanya lebih cocok untuk ngedate sama Raga. Maya pun langsung bergegas pergi. Gue ambilin baju gue ya. Kan lebih keren. Maya dan Raga pergi main bowling di sebuah mall dan ternyata Maya lebih jago mainnya daripada Raga. Raga bilang dia suka dekat dengan Maya karena Maya cewek apa adanya yang baru pertama kali dia temui. Baru pertama aku ketemu cewek kayak kamu. Apa adanya. Scene pun beralih, Ava lagi bersantai di kamarnya dan seperti biasa dia sambil menutupi luka di pipinya dengan make up. Ava pun juga aktif mengajar menghias bunga dengan beberapa muridnya, yang dimana itu adalah hobinya. Kita akan menikmati keindahannya. Scene pun beralih di mana Ava juga sering masakin untuk Malik dan saat ini Ava sudah 5 tahun menjalin hubungan dengan Malik. Mereka dinner untuk anniversary mereka, tapi mereka sama-sama dingin dan cuek karena Ava masih kesal sama Malik. Hidup rukun dan bahagia selamanya. Mahal yang aku pelajarin tentang kamu. Scene pun beralih di mana dulu Malik sangat bucin sama Ava di awal-awal dan dia sering mohon-mohon minta maaf. Kamu boleh lihat aku dulu sebentar. Aku kayak anak kecil. Ava dan Malik acting menjadi pasangan suami istri yang relate dengan hidup Ava, yaitu dia hampir kehilangan nyawa sama Malik. Ava pun gak bisa acting dengan maksimal karena Ava kebawa perasaan dan dia pun pergi istirahat sebentar. Kita break ya. Reset lagi bentar lagi ya. Sorry break bentar ya. Dan ya, benar trauma masa kecilnya kembali lagi. Ava pun pergi menyendiri dan Malik pun menghampiri Ava untuk menenangkan Ava yang sering kambuh ini. Tapi Malik makin habis kesabaran dan dia pun emosi sama Ava dan dia bilang kalau ini semua cuma acting. Kamu tuh cuma hidup dalam pikiran fiksi kamu sendiri. Gak ada apa yang ini kalau bukan karena kamu. Mereka pun lanjut acting dan saat Malik ingin menghilangkan nyawa Ava, ternyata Ava baper dan gak bisa kontrol emosi dan langsung melemparkan vas bunga keramik ke kepala Malik. Ava pun pergi ke sebuah hotel dan bersembunyi di sana. Dia seperti melampiaskan emosinya selama ini kepada Malik dan hanya bisa berdiam diri di kamar. Scene pun beralih, Ava pun pergi bertemu dengan Pastito yang mau membantu Ava mengganti identitasnya menjadi Maya karena dia tidak mau kembali menjadi Ava dan bertemu dengan Malik si cowok toksik itu. Alat makeup dan seluruh kebutuhan kamu. Ava juga berubah penampilannya di kamar mandi dan pergi melamar pekerjaan di hotel tempat dia tinggal menjadi housekeeping. Hari pertama Maya kerja di sana, dia dikenalkan dengan dia yang sekarang dia menjadi teman baiknya. Makanya sekarang hidup Ava berubah menjadi Maya semenjak ia memilih meninggalkan semua ketenarannya yang dia miliki dan tak sengaja kenal dengan tamu yang bernama Raga. Malam hari Maya pun lanjut ngedate dengan Raga dan Raga memberikan beberapa pertanyaan buat Maya yang katanya bisa membantu menyembuhkan penyakit panic attack-nya itu. Maya pun hampir keceplosan kalau dia suka acting dan dia pengen hidup bahagia yang belum pernah ia rasakan selama ini. Tapi kalau mau diceritain juga gak apa-apa sih. Kapan terakhir kali kamu jatuh cinta? Saat mereka pulang, Raga mengantar Maya ke hotel diam-diam
dan dia pun masuk ke dapur. Padahal kan kalau ketahuan mereka dilarang ke dapur. Raga pun sempat pamitan karena katanya dia ingin balik ke luar negeri untuk kerja. Maya pun duduk dan berpikir sama dirinya yang bisa dekat dengan Raga. Tiba-tiba Mbak Dahlia menyapa Maya dan memberikan banyak pertanyaan seolah-olah Dahlia sudah tahu kalau Maya adalah Ava. Ava pun akhirnya mengaku dan Mbak Dia kaget berarti selama ini dia kerja sama artis terkenal. Lagi terkait sama kasus penganiayaan pacarnya. Anjrit, jadi bener lo Ava Alessandra. Saat itu juga Raga pun datang untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Dan dia pun kaget setelah tahu ternyata Maya yang dia suka adalah Ava, yaitu artis terkenal. Raga, aku bisa jelasin. Kamu gak salah. Esok harinya di kamar hotel yang Ava tempati, dia hanya bersantai dan tiba-tiba sahabatnya datang. Sahabatnya Ava menanyakan soal Ava selama ini, bagaimana setelah keluar dari dunia entertainment. Ava pun akhirnya cerita soal Malik yang membuat hidupnya makin tidak bahagia, tapi dia gak tahu caranya pergi, dan inilah cara Ava menghindar dari semuanya. Lo juga nggak diajak buat nyari kebenarannya sebenarnya tuh kayak apa sih gitu loh. Kali ini gue mau dengerin lo. Siangnya Ava pun langsung bertemu dengan Mas Tito dan menyuruhnya mencari ayahnya itu. Dan di berita ternyata Malik mau menuntut Ava atas kekerasan yang dia alami. Tiba-tiba Malik datang ke tempat Ava dan Ava ingin menjelaskan semuanya. Ava bilang kalau dia sudah tidak sanggup lagi lanjut dengan Malik dan minta putus. Tapi Malik gak mau dan ingin mengancam Ava. Kamu bubarin cuma gara-gara drama yang kamu buat. Mau kamu apa? Dan di sebuah kamar hotel, Mbak Dia memanggil Raga yang katanya sedang ditunggu oleh Ava di sebuah resto. Ditunggu Mbak Ava Alessandra di restoran. Scene pun beralih di mana saat Ava diwawancarai wartawan setelah kehilangannya selama ini. Ternyata Ava sudah menyusun rencana dengan Mas Tito dan Ava merekam kelakuan kasar alias KDRT Malik kepadanya yang akhirnya membuat semua orang tahu sifat aslinya Malik. Malik pun panik dan pergi, sedangkan Ava akhirnya bisa lepas dengan Malik. Aku pengen kita putus. Oh, Cukup kamu ngelakuin ini sama aku selama ini. Dari video ini Pak sekarang. Iya Pak, bagaimana? Si pun berpindah di hotel. Ava pun mengambil semua barang-barangnya di loker hotel yang dimana dia bekerja. Dan Mbak Dia meminta maaf selama ini kalau sering marah-marah sama Ava saat kerja. Saya jadi tahu lagi rasanya diomelin ibu-ibu. Ava dan Raga seperti biasa suka ngumpet di dapur resto dan ngobrol soal Raga yang gak nyangka kalau dia selama ini suka sama artis terkenal. Di sini mereka pun akhirnya mulai kembali dan berkenalan, yang dimana Ava sebagai dirinya yang asli dengan Raga. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Sambil pelan-pelan coba LDR-an. Coba kita lihat ya. Mereka pun sama-sama check out dari hotel itu dan keluar dari sana sambil menjalin hubungan yang selama ini Ava inginkan, yaitu bahagia tanpa kebohongan. Scene pun masih berlanjut, di mana Ava mengucapkan terima kasih kepada manajernya yang selama ini sudah baik kepadanya dan ingin mau membantunya. Dan ternyata Mas Tito berhasil menemukan bapaknya Ava, dan Ava menghampiri bapaknya yang sudah lama banget tidak pernah ketemu dengannya. Gimana guys, filmnya keren kan? Kalau begitu sampai bertemu lagi di film selanjutnya. Eits, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.